Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kembali lagi ke pembelajaran daring kita pada hari ini, yang mana materi kita yaitu matematika, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, anak-anak ibu, kita langsung saja ke materinya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sebelumnya ibu jelaskan apa itu persen. Persen yaitu sama artinya kita mengalihkan bilangan tersebut dengan 100%. Nah, langsung saja ke contohnya. Contoh pecahan biasanya, di sini ibu buat soalnya 4/5. Nah, di sini ibu menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu ini soalnya tadi 4/5 titik-titik berapa persen. Nah, cara yang pertama kita mengalihkan bilangan pecahan ini dengan 100%. Nah, 4/5 kalikan dengan 100%. 4 kali 100 sama dengan 400 per 5 atau dibagi dengan 5. Nah, 400 dibagi dengan 5 sama dengan 80 ya, persennya jangan lupa ditulis. Berarti pecahan biasa dari 4/5 ini sama dengan 80%. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ibu buat soalnya 3/10. Pecahan biasanya 3/10 titik-titik berapa persen. Nah, 3/10 kita kalikan dengan 100%. 3 kali 100 sama dengan 300% per atau dibagi dengan 10. Nah, di sini kita perhatikan. Di atas ini ada nolnya 2, sedangkan di bawah ada nolnya 1. Nah, boleh sama-sama kita coret. Karena di bawah 1 berarti nol yang di atas kita coret 1, nol yang di bawah kita coret 1. Berarti tinggal 30/1 atau 30 dibagi dengan 1 sama dengan 30%. Nah, pecahan biasa 3/10 ini sama dengan 30%. Nah, seperti itu anak-anak ibu. Nah, kalau anak-anak ibu kurang paham, ibu kasih lagi contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu soalnya 3/5. Pecahan biasanya 3/5 titik-titik berapa persen. Berarti 3/5 kita kalikan dengan 100%. 3 kali 100 sama dengan 300% dibagi dengan 5. 300 dibagi 5 sama dengan 60 ya persen. Berarti pecahan biasa dari 3/5 ini sama dengan 60%. Nah, paham kira-kira anak ibu? Nah, cara yang kedua, ini cara yang pertama, kemudian cara yang kedua. Cara kedua. Nah, cara yang kedua ini anak-anak ibu, kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya nantinya kita kalikan dengan angka yang sama, atau kita mengubah penyebutnya nanti menjadi 100. Contohnya, contoh pecahan biasanya 4
per 25. Nah, 4 per 25 ini berapa persen? Titik-titik berapa persen? Nah, caranya pembilang dan penyebut ini kita kalikan dengan angka yang sama. Atau penyebut ini kita kalikan dengan angka berapa supaya menjadi 100. 4 per 25 kita kalikan dengan 25 kali berapa hasilnya menjadi 100. Berarti 25 dikali dengan 4. Nah, penyebutnya kita kali 4, pembilang juga kita kalikan dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 25 kali 4 sama dengan 100. Nah, berarti 16 per 100 ini sama dengan 16 persen. Nah, pecahan biasa 4 per 25 ini sama dengan 16 persen. Nah, paham kira-kira? Ibu kasih contoh soal lagi. Di sini Ibu tulis contohnya 3 per 20. Pecahan biasanya 3 per 20. Titik-titik berapa persen? Nah, 3 per 20. Nah, 20 ini kita kalikan dengan berapa supaya menjadi 100? Kita kalikan dengan 5. Penyebut kita kalikan dengan 5, pembilang juga kita kalikan dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 20 kali 5 sama dengan 100. Berarti 15 per 100 ini sama dengan 15 persen. Berarti pecahan biasa dari 3 per 20 ini sama dengan 15 persen. Nah, paham kira-kira anak-anak Ibu? Ya. Baiklah anak-anak Ibu, supaya anak-anak Ibu lebih paham lagi, Ibu kasih satu contoh soal lagi. Contohnya Ibu buat 3 per 50. Pecahan biasanya 3 per 50. Titik-titik berapa persen? Nah, ini caranya sama seperti yang ini. 3 per 50 kali dengan 50 kali berapa hasilnya menjadi 100. Berarti 50 dikali dengan 2. Di bawah kita kali 2, di atas juga kita kalikan dengan angka 2. Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. 50 kali 2 sama dengan 100. Nah, 6 per 10 ini, 6 per 100 ini berarti sama dengan 6%. Jadi, pecahan biasa dari 3 per 50 ini sama dengan 6%. Nah, seperti ini penjelasannya anak-anak Ibu. Terserah anak-anak Ibu mau pilih cara yang mana, cara yang pertama atau cara yang kedua. Yang penting anak-anak Ibu paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu kerjakan latihannya di buku latihan matematikanya masing-masing.